kali polisi. Padahal makin banyak akibat yang mengikat kita. Selain pidana umum, kalau polisi membuat pidana umum, dia sama dengan masyarakat. Masuk sel itu dikirim lagi ke lapas jalan Tukai. Selain itu ada lagi disiplin, undang-undang disiplin. Kalau kita melanggar disiplin, bisa ditegur, bisa dipangkat, bisa penempatan khusus namanya, bisa melompat bendera, tindakan fisik, khusus etik. Ada lagi undang-undang profesi Polri, itu yang melaksanakan undang-undang ini di kepolisian dan bidang profesi penanganan propam. Jadi polisi berbuat melanggar kode etik, nanti diproses sama propam, profesi penanganan. Yang diatur di situ secara garis besar ada 4 etika kenegaraan, contohnya kita harus setia kepada Pancasila dan iman, ada etika kelembagaan, etika polisi. Kita harus menjaga citra, menjaga wibawa kepolisian itu bukan corek. Kemudian ada etika kemasyarakatan, dan hubungan kita dengan masyarakat itu sudah diatur di situ. Kalau itu kita langgar, kita dikenakan dengan kode etik. Apa aja sanksinya itu, bisa hukuman penempatan khusus. Kalau yang melaksanakan ini propam, ada propam itu di bawah tangan ini. Kemudian bisa ada tunda pangkat. Contohnya kawannya 4 tahun sudah naik pangkat, dia jadi tertunda karena melanggar. Kemudian ada penundaan gaji perkara. Setiap 2 tahun itu kan ada kenaikan gaji perkara. Kalau putusannya tunda gaji perkara, tidak naik. Kemudian ada penundaan mengikuti pendidikan. Nanti dinas 10 tahun tidak bisa dia sekolah perwira karena ada masalah itu, tidak bisa diikut karena ada putusan politiknya. Kemudian ada putusannya lagi mutasi, demosi, bisa dipindahkan dari jabatan dia itu, kemudian bisa dipindahkan dia ke luar daerah. Contohnya dia dalam ini saya di Biman, saya masalah, misalnya mutasi kita paksa. Ada yang keluar Polres, ada jadi di Kabupaten Medan karena masalah mutasi ke Kumpaan, ke Nias, ada. Hukumannya tergantung kesalahannya itu dengan keputusan sidang politiknya. Yang paling berat apa hukumannya? PPDH, penghentian tidak dengan hormat. Apakah itu sudah ada? Banyak di mana-mana. Termasuk kita ini pun ada beberapa penyelenggara dan beberapa orang itu yang sudah masuk sehingga disidangkan di PPDH. Jadi intinya makin kita jadi polisi memang kita harus makin disiplin karena banyak aturan yang mengikat kita. Menyalahi aturan disiplin, menyalahi aturan politik, menyalahi aturan perundang-undangan umum. Nah, kita emosi, kita pukul orang, mengadu dia, ke penjagaan, kita diproses. Jadi sama dengan masyarakat ini. Makanya di lapas sana ada juga polisi di sini. Jelas saja masalah profesi Polri. Jadi ada undang-undang tersendiri dia yang mengatur apa perbuatannya, melanggar apa, pasalnya apa, hukumnya apa, adalah prosesnya bagaimana sampai ke persidangan. Kemudian secara khusus lalu menjalani hukuman, habis menjalani hukuman baru ada lagi surat keterangan sudah menjalankan hukuman. Dan dia nanti pokoknya 6 bulan masa penelitian sudah dijalaninya, baru dia bisa untuk mengikuti kembali, umpamanya, oh aku mau perkara Pak, cek lagi, sudah ada masa penelitian dia sudah lewat, dia 6 bulan dia sudah menjalani putusan itu baru kita disurkan. Jadi tetap dia terlambat. Pangkatnya berkalanya dengan kawannya yang tidak ada permasalahan.
kepolisian itu tidak berpihak satu pihak. Jadi polisi itu sama-sama menjaga baik pihak yang konflik, baik pihak yang pelaku atau korban itu sama-sama menjaga dan sama-sama ditampung. Ini ada kedudukan polisi dalam hal itu. Contohnya kita ambil contoh satu, yaitu pada saat itu unjuk rasa juga. Ya, pada saat terjadi unjuk rasa, jadi kita sebagai polisi di situ sebenarnya kita berada di tengah-tengah. Ya, apapun masalahnya, mungkin kita hanya sekedar tahu. Ya, jadi pihak polisi di situ melindungi pengunjuk rasa dan melindungi objek sasaran yang diunjuk rasa itu. Kan gitu kan? Nah, itu sebenarnya mungkin kadang-kadang yang terjadi sekarang ini pada pengunjuk rasa polisi disalahkan. Nah, sebenarnya polisi di situ berada di tengah-tengah untuk sama-sama menjaga, ya, menjaga pengunjuk rasa dan menjaga objek, ya, objek yang sasaran daripada pengunjuk rasa tersebut. Jadi di situ tidak ada keberpihakan seperti itu. Oke, itu singkat. Bagaimana paham sampai di situ dulu? Lanjut. Apa saja peran yang dapat dilakukan Polri dalam menangani konflik politik antara masyarakat dan pemerintah? Saya rasa ini sama, berkaitan juga dengan yang kedua, menangani konflik politik ini antara masyarakat dan pemerintah memang ya seperti disampaikan dari Pak Kasatgas, polisi itu juga berperan aktif untuk mendapatkan informasi-informasi. Itu tadi sepertinya contoh dari kegiatan yang dibidangi oleh Santelkam Intel yang menyusupi di situ. Mereka mendapat informasi-informasi. Kalau contohnya besok, sepertinya besok ada terjadi unjuk rasa. Nah, tidak semua kan polisi mengetahui itu. Ini ada dari Intel memberikan informasi itu kepada pimpinan, sehingga pimpinan di situ apa yang dilakukannya dalam menangani itu, mengambil kebijakan, berarti mengatur siasat untuk menjaga situasi di hari esok. Ya, berarti mempersiapkan anggota, membuat surat perintah kepada anggota untuk dapat melakukan pengamanan kegiatan yang akan terjadi, contohnya di esok hari. Itulah salah satu contohnya dari saya untuk menangani hal-hal yang demikian. Sampai di situ bisa ada bayangan? Oke. Lanjut. Selama bertugas dalam institusi Polri, apakah Bapak Ibu selalu berjalan sesuai aturan? Lalu apa saja dasar polisi dalam bertindak baik dalam penegakan hukum maupun ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat? Selama bertugas dalam institusi Polri, apakah saja selalu berjalan sesuai dengan aturan? Ya, ini mungkin seperti kami yang ada di sini dulu. Ya, kami Pak Kasat Dimas dan saya sahabat akademi yang jumpa pada hari ini, ya memang selalu kita menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Kalau contohnya Pak Kasat Dimas dan saya selama bertugas ada 2 tahun tidak berjalan sesuai dengan aturan, mungkin tidak kita ketemu di hari ini. Ya pastinya kan kita ketemu di hari ini. Ada sih mungkin person-person yang mungkin ada melakukan penyimpangan, ya, penyimpangan dalam hal itu. Ya, siapa yang bertindak tentang kegiatan penyimpangan yang dilakukan oleh person itu, seperti tadi yang berkaitan dengan profesi kode etik tadi, yaitu propam atau propos yang menangani hal itu. Istilahnya
polisinya, gitu kan? Polisi. Jadi kita dulu contohnya ya secara pribadi dan secara khusus di Polresta Palu Tengah, ya sudah komitmen itu, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, Dan bukan hanya itu lagi, sudah ikhlas melayani dengan hati. Mungkin adik-adik lewat di sini kita tadi, kalau contohnya lewat di gerbang situ ada di situ motor logo di Polres Update masih siar roha. Nah, itu kita bisa nanti berfoto di depan, nanti bisa itu melayani dengan hati, gitu kan? Nah, melayani dengan hati. Apa saja dasar polisi dalam bertindak baik penegak hukum maupun tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tindakan baik dalam penegakan hukum, ya di bidang hukum mungkin dilakukan proses sesuai dengan hukum, ya sesuai dengan proses hukum. Tetapi kita di Sakbimas, kami di Satuan Sakbimas, ya, Binmas itu bimbingan masyarakat. Nah, bimbingan masyarakat, tentunya kita Binmas bergerak aktif, berdana untuk mencegah sebelum terjadi yang namanya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, kita harus mencegah dulu, membina, mensosialisasikan, itulah tindakan kita. Ya, ada yaitu pencegahan preventif. Sebelum kejadian kita melakukan pencegahan di sekolah, di pemerintahan, di lingkungan untuk mencegah, untuk tidak terjadi suatu tindak pidana. Itulah tindakan kita dalam penegakan hukum. Yang penting kalau sebagai penegak hukum tadi, kalau sudah masuk ke jalur pidana, tentunya itu sesuai dengan proses, ya, sesuai proses yang berjalan, sesuai juga dengan SOP. Nah, itu mengenai hal yang ketiga. Mungkin ada pertanyaan masih dulu. Baik Pak, di sini kalau dari saya, bagaimana kalau semisal pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan SOP? Apakah akan ada hukuman atau tindak lanjut yang diberikan kepada polisi tersebut dalam melaksanakan tugasnya atau? Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi dalam hal melaksanakan tugas kalau tidak sesuai dengan aturan yang telah diterapkan di Perpol kepolisian, ya pasti itu akan dilakukan yang namanya pembinaan dan pengawasan terhadap seseorang itu. Jadi di Polres, tingkat atas Polres, itulah tadi yang melakukan pengawasan itu dalam pelaksanaan kegiatan di Polres, yaitu contohnya tadi itu yang propam, yang propos, dan juga ada juga yang satu lagi itu was pada seksi pengawasan ada. Jadi struktur kita sudah ada dalam itu untuk melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan. Kalau contohnya ada penyelewengan di situ, penyimpangan di situ tidak sesuai dengan jalurnya, ya nanti pasti otomatis itu akan dilakukan penanggulangan dan pengawasan terhadap yang bersangkutan. Dan apakah itu pernah terjadi? Pernah terjadi dalam penanganan suatu kasus dalam permasalahan, pasti pernah ada terjadi, ya, dan akan diselesaikan itu oleh seksi propam. Berkaitan juga nanti apa yang dilakukan, apa tindakan dilakukan bersama, itulah tadi juga tentang profesi kode etik kepolisian. Oke, deh. Bagaimana jikalau kan polisi tadi kan harusnya melakukan sesuai dengan SOP kan, Ya. peraturan yang berlaku. Bagaimana jikalau dalam keadaan terdesak Pak? Polisinya dalam keadaan terdesak, sehingga dengan secara tidak sadar atau tidak sengaja akhirnya dia melanggar hal tersebut, SOP tersebut, aturan tersebut. Oh, oke, mungkin dalam keadaan contohnya kegiatan di lapangan. Iya, di lapangan. Di lapangan.
sama di posisi kita juga sebagai masyarakat, gitu kan. Oke, pihak kepolisian contohnya melakukan tindak suatu kegiatan, melakukan suatu penangkapan di luar, kan gitu kan, dengan sasaran orang yang telah melakukan tindak pidana, melakukan contohnya penangkapan. Di situ pihak kepolisian sudah melengkapi semua kelengkapan persyaratan untuk melakukan penangkapan. Tiba-tiba si sasaran tadi ada perlawanan. Jadi maksudnya ada perlawanan untuk melukai si petugas, si polisinya tadi, otomatis juga polisi di situ ada kebijakan dan berpikiran aktif untuk menilai tindakan itu. Ya, apakah beresiko dengan dia? Kalau tidak selalu beresiko, berarti mungkin ada langkah-langkah tersendiri yang dilakukan. Tetapi kalau sangat beresiko, berarti pihak kepolisian melakukan yang namanya tindakan yang terukur. Ya, yang tindakan yang terukur dengan cara penangkapan yang terukur, mungkin daripada si polisinya menjadi korban, dan kemudian juga polisi itu ada yang namanya yaitu melakukan tindakan terukur, melukai di saat seperti itu daripada si petugas abdi negara luka menjadi korban. Tentunya ada tindakan terukur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak jadi karena dia berada di situ adalah menjalankan suatu tugas. Oke deh, lanjut dengan yang lain. Kita dulu dengan ini yang kelompok satu nih ya tadi ya. Kelompok satu saya rasa satu lagi nih ya. Satu lagi ya. Ya, satu lagi yang empatnya ini. Saat ini banyak sekali penyelewengan yang terjadi di Badan Polri. Oke, berkaitan dengan tadi, mulai dari perhubungan antar sesama polisi, lalu korupsi, dan bahkan bersangkutan dengan narkoba. Oke. Lalu apakah sebagai bagian dari Polri punya cara untuk memperbaiki citra atau nama baik Polri atas segala penyelewengan ini, gitu kan? Ini banyak sekali penyelewengan, oke? Artinya kita tahu ada penyelewengan yang orang ada tanya di sini, bagaimana untuk memperbaiki citra itu, ya? Nah, untuk memperbaiki citra itu, itu memang kita seperti yang kami sampaikan sebelumnya, memang kita jadi memang polisi ini sebenarnya tujuannya baik, berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kami sampaikan tadi mungkin hanya ada personil itu pribadi yang melakukan kejahatan yang menyimpang lewat jalur itu, yang terlibat dengan narkoba, pembunuhan. Tapi mungkin kita tak tahu apa motifnya. Mungkin contohnya menentukan diri sendiri atau untuk kepentingan diri sendiri. Tentunya bagi pelaku-pelaku ini, pelaku kejahatan ini, tentunya ini akan ditindak. Dan bagaimana untuk memperbaiki citra ini tadi, nama Polri atas segala penyelewengan ini kan. Ya ini memang dia inilah sebagai proses aturan di Polri. Ya, memang untuk melakukan suatu kejahatan itu gampang, untuk memperbaiki memang susah. Tapi di dalamnya dulu tentunya selalu memang dari pimpinan yang dari atas selalu memperbaiki itu. Yang selalu memperbaiki itu yang juga ada seperti pengawasan dan pembinaan. Dan pada tahun yang lewat pun Polri yang bermasalah ini ditarik ke Polda
dimasukkan di pendidikan lagi. Dia sadar diri, ya, dimasukkan di pendidikan lagi berapa bulan, dibina di situ, baik di akhlaknya, jasmani dan rohaninya, dibina supaya lebih pulih seperti apa kalanya semula. Dan untuk memperbaiki citra kepada masyarakat ini dan tentunya ya inilah usaha institusi Polri untuk bisa meraih hati masyarakat ini untuk ya ini bukan umumnya Polri, tetapi ini pelaku kejahatan ini adalah personilnya. Ya, tidak semuanya jahat, ada baiknya, ada yang baik, ya ada yang baik, pasti ada yang baik. Kalau kita tidak baik, mungkin satu seperti di Polresta Palu Tengah sebenarnya tidak menerima pelayanan di depan itu. Ya, tapi karena rata-rata baiknya, ya pasti masyarakat juga memuaskan dengan pelayanan. Ya, kita melakukan pendekatan juga, ya baik dari tiap lingkungan kita melakukan pendekatan. Kita melakukan pendekatan juga di gereja-gereja melalui Jumat curhat maupun juga Minggu kasih, ya. Dan juga kita selalu memberikan bantuan kepada masyarakat apa adanya, ya. Dan selalu kita melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat, baik kegiatan gotong royong, bersih-bersih lingkungan, kita selalu melibatkan diri di situ. Ini tadinya memperbaiki rasa citra itu, ya. Setelah rusak sedikit dan kita akan memperbaiki. Dalam arti kita wujudkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Polri itu tidak seperti itu institusinya, mungkin itu organnya, personilnya yang berkelakuan biasa. Tidak semuanya segelintir. Besar-besar itu mungkin dia sesat dari situ, yang mungkin jasmani dan rohaninya tidak sehat. Pasti mungkin tidak ada Polri juga, mungkin instansi lain juga seperti itu. Tidak semuanya sesempurna seperti itu. Dan itu upaya pemerintah melalui institusi Polri memperbaiki. Mungkin ada juga ada mendengar nanti televisi yang tren sekarang, mungkin ada rencana nanti tentang reformasi Polri. Mungkin kita sama-sama kita melihat nanti bagaimana ke depan ini nanti itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik. Kira-kira nanti ya berlaku personil Polri dalamnya. Atau kita mungkin adik-adik nanti 6 bulan lagi kalau SMA sudah ada keinginan untuk masuk Polri, mungkin adik-adik nanti rasakan bagaimana, ya, bagaimana enak pahitnya menjadi anggota Polri itu. Tidak seperti yang kita bayangkan. Memang keadaan kita Polri yang baik pun kita lakukan pasti di mata masyarakat itu tidak baik, apalagi yang tidak baik. Ya, tapi itu harus kita terima karena kita harus berjiwa besar dalam hal ini. Kemudian itu terkait citra Pak, terkait citra Polri mungkin banyak oknum yang belum terdeteksi di Badan Polri. Apakah ada cara untuk memaksimalkan pendeteksian untuk oknum agar citra Polri tidak rusak dan tetap terjaga? Dia tidak terdeteksi di mana? Mungkin masih banyak oknum di Badan Polri yang belum nampak atau belum diberi sanksi. Kalau sudah nampak, pasti diproses. Kalau belum nampak, bukan perlunya ada informasi. Jadi di penjagaan kita pun ada nomor Pak Kapolres kan, banyak juri gede-gede. Kami melalui Babinkan Timnas, tiap polsek itu ada nomor Pak Kapolres dan serta di situ matra polisi. Kemudian dalam pengawasan polisi ini banyak yang mengawasi dia. Pengawasan internal itu ada paminal protokol. Kita nggak pakai helm lewat di Simbolga, bisa jadi paminal tahu dia, habisnya dipanggil, nggak dapat pagi. Bukan paminal itu di propam dia. Kalau pos itu bagian penindakan yang sudah ada laporan, namanya tahu nomor orang itu berhubungan dengan propos.
Kalau tahu ada indikasi medis di luar, nanti paminalnya itu detailnya polisi dah itu. Jadi orang itu bergerak. Kemudian masalah operasional kepolisian itu ada namanya pengamanan, pengawasan internal itu adalah S1. Kepala seksi pengawasan. Kalau di pemerintahan daerah dia ada namanya inspektorat. Kalau di Polda dia inspektorat ada di Ruasda. Kalau di sini seksi pengawasan. Kemudian ada Propam itu Propam. Kemudian di luar itu khusus penyidikan, direktur itu ada lagi pengawasnya, pengawas penyidikan. Kemudian ada lagi yang mengawasi kita dari eksternal, ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada NSM mengawasi kinerja kepolisian ini. Jadi memang polisi bekerja tetap ada pantauan baik internal maupun eksternal. Kalau upaya-upaya, makanya polisi diwajibkan buat apel pagi 3 kali itu berangkat disiplin. Setiap pagi itu yang mengambil apel itu mulai dari Kapolres, Kapolres, Kasat, apa yang diarahkan pembinaan disiplin, jangan melanggar ini, jangan melanggar ini. Nah, kemudian karena polisi ini kan terpisah. Ada kejadian di Jakarta, itu kan sebuah polisi sampai ke Polsek dikasih tahu di TRK. Jadi apa kejadian di daerah lain itu langsung disampaikan supaya di daerah kita itu jangan sampai terjadi. Itulah upaya pimpinan kita itu. Kemudian masalah pembinaan rohani lokal setiap hari Kamis, setiap beragama Muslim, masjid, kita sama Nasrani, Yahuda, kami Pak Pendeta, supaya yang lari dari koridor itu upaya. Nah, jadi kalau tetap juga ada yang lari situ juga opini. Karena situasi bagaimana, tapi pimpinan Polri tetap berupaya untuk menjaga supaya polisi ini tidak melakukan perbuatan melanggar, tidak melakukan perbuatan menyakiti masyarakat. Bisa membantu masyarakat yang bisa membantu dengan uang, dengan pikiran, dengan tenaga. Ada banjir, longsor, polisi tetap turun. Itulah yang kita kerjakan polisi membantu masyarakat. Jadi banyak pengawasan terhadap kinerja polisi. Jadi jangan begitu berpikir kalau kita lihat di medsos itu polisi mana bisa dihukum, mana bisa disuruh di polisi, banyak lagi kan yang mengikuti, banyak yang mengawasi, baik dari internal kepolisian maupun dari eksternal kepolisian. Itu masalah pengawasan di polisi ini. Oke, selesai dari satu ya. Kalau kedua, sudah ada cerita.